Shalom saudara sekalian, senang bisa berjumpa lagi. Kali ini saya akan membahas secara singkat tentang eskatologi. Eskatologi itu bicara tentang doktrin akhir zaman. Ya, tentu bicara tentang eskatologi itu cakupannya luas dan itu bisa dibahas secara berseri ya. Tetapi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang konsep kerajaan Allah, bahwa eskatologi juga sering dipakai untuk hal-hal yang telah terjadi dengan kedatangan Yesus yang pertama, tapi juga tentu menunjuk kepada peristiwa-peristiwa yang akan datang, dan secara khusus pada kedatangan Kristus kembali atau kedatangannya yang kedua kali. Jadi kita perlu memaknai atau mengerti pemakaian kata eskatologi dan juga eskatologis, hal-hal yang bersifat eskatologis yang sudah terjadi pada masa kini. Secara khusus kita akan melihat konsep eskatologis dalam kitab-kitab Injil. Bahwa dalam kitab Injil kita banyak menemukan istilah kerajaan Allah atau kerajaan surga, khususnya di dalam Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Dan penjelasan mengenai kerajaan Allah itu misalnya dijelaskan dalam bentuk perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Maka salah satu pokok diskusi berhubungan dengan kerajaan Allah adalah apakah kerajaan Allah sudah ada atau belum, atau kedua-duanya. Seorang teolog namanya Van Bruggen menekankan bahwa dalam pemberitaan Yesus, kerajaan itu disebutkan dekat. Kerajaan Allah itu dekat, sudah dekat. Itu sama seperti pemberitaan Yohanes Pembaptis. Ya, apakah berarti bahwa kerajaan itu belum tiba? Nah, itu pun pertanyaan Yohanes ya, kalau kita baca dalam Matius 11. Kalau Yesus sudah datang, mengapa kerajaan itu belum dimulai dengan penghakiman dan pembaruan langit dan bumi? Maka muncul pertanyaan, di mana kapak dan api? Di mana pencurahan Roh Kudus ke atas bangsa Allah? Nah, dalam jawabannya atas pertanyaan Yohanes, maka Yesus menjelaskan cara kedatangan kerajaan itu dan cara masuk ke dalamnya. Dia menunjuk kepada mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang berlimpah itu. Hal-hal itu merupakan legitimasinya. Keselamatan akan diberikan kepada setiap orang yang menerima Yesus dalam keagungannya serta kerendahannya. Matius 11 ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi dekatnya kerajaan itu tidak berarti bahwa kerajaan itu tanpa pengaruh dan tidak tercapai. Sebaliknya, sekarang sudah tercapai. Kerajaan Allah tidak menguasai dunia ini dengan kekerasan, melainkan rajanya mengundang warga-warga dunia ini untuk menerima hak masuk melalui iman kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Yesus membagikan surat-surat undangan, ya tanda kutip ya, surat undangan. Yesus sendiri adalah pintu kerajaan itu. Dia memutuskan siapa yang akan memasukinya. Ketika Yesus datang, dia mengundang kita dengan berkata, marilah, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Masuklah melalui pintu yang sempit itu. Dia adalah pintu itu. Dia adalah penunjuk jalan. Melalui penderitaan, kematian dan kedatangannya kembali, dia membawa murid-muridnya ke dalam kerajaannya. Barang siapa yang tetap di luar Yesus, berada dalam kegelapan di luar kerajaan surga. Barang siapa yang percaya kepadanya, telah menjadi warga
dan ahli waris kerajaan surga itu. Jadi bersama dengan pribadi Yesus sendiri, kerajaan Allah mempresentasikan diri kepada manusia. Dia mempresentasikan diri kepada manusia. Kita lihat misalnya dalam Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Tetapi kebanyakan ucapan-ucapan Yesus tentang kerajaan Allah memang diarahkan kepada masa depan. Perumpamaan-perumpamaan Yesus tentang kerajaan Allah menantang para pendengar untuk memahami rahasia-rahasia kerajaan itu lebih baik. Yesus menyatakan hal-hal yang baru mengenai kerajaannya, yaitu dengan cara apa dia merealisasikannya dan dengan cara apa orang dapat memasukinya. Yesus harus direndahkan dan kemudian ditinggikan. Apa yang Allah sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, dinyatakannya kepada anak-anak. Matius 11 ayat 25-27. Jadi presentasi kerajaan itu begitu rendah dan lemah lembut, sehingga orang-orang Farisi yang mengejeknya kemudian bertanya, kapan kerajaan itu datang? Mereka tidak menyadari bahwa kerajaan itu sudah berada di tengah-tengah mereka, tanpa mereka memperhatikannya. Di dalam Lukas 17 ayat 21, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu, yaitu dalam pribadi Yesus. Kerajaan itu memang bisa dilawan dan ditolak, tapi sebaliknya bisa diterima. Jadi kita bisa mengatakan bahwa kerajaan Allah adalah realitas yang sudah mempengaruhi dunia ini. Setiap orang yang percaya telah menjadi warga kerajaan Allah dan hidup dari kuasa kerajaan itu. Kita lihat 1 Korintus 4 ayat 20. Jadi melalui Yesus kita sudah mendapat hak masuk ke dalam kerajaan Allah. Sekaligus kerajaan Allah memang dikatakan belum direalisasikan kedatangannya. Masih diharapkan, masih kita tunggu. Walaupun kuasa kerajaan sudah bekerja di dalam dunia ini, namun kuasa iblis belum dikalahkan secara definitif. Dan kerajaan Allah belum menguasai dunia ini. Karena itu semua orang percaya tetap berdoa, datanglah kerajaanmu. Waktu kita berdoa, datanglah kerajaanmu, sebenarnya kita sudah mengakui bahwa Dia yang berkuasa, yang memerintah atas seluruh hidup kita, atas segala sesuatu. Itu berarti bahwa kehidupan kita di dunia ini disebutkan penuh dengan ketegangan. Ketegangan yang dimaksud adalah sebuah paradoks. Ketegangan antara apa yang sudah direalisasikan dalam hidup kita di dunia ini dan apa yang belum diwujudkan yang masih kita harapkan. Tapi sesungguhnya tidak perlu ragu bahwa kerajaan Allah itu sudah nyata sekarang dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Bahwa kita menantikan kedatangannya kembali, ya, untuk menegakkan kekuasaannya, untuk menegakkan kerajaannya, untuk menyatakan penghakimannya. Tetapi saat ini pun, saudara dan saya yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus, kita sudah memiliki kepastian kerajaan Allah. Kita sudah menjadi warga kerajaan Allah, dan kita hidup mengikuti tatanan atau etika kerajaan Allah. Nah, inilah hal yang sangat penting yang saya bagikan pada kesempatan kali ini, sehingga kita bisa memahami dengan benar bahwa kerajaan Allah itu sudah dinyatakan, tapi penggenapan secara final kita masih menantikannya. Tapi sekalipun kita dalam penantian kedatangannya kembali, kita sudah pasti menjadi warga kerajaan Allah sejak kita sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ya, saya kira ini penting untuk kita pahami, untuk kita imani. Tuhan memberkati.